Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filipus Pusateta dengan NIM 2405720002. Di sini saya akan membahas tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR dan BPRS. Apa itu BPR dan BPRS? Yaitu Badan Perekonomian Rakyat dan Badan Perekonomian Rakyat Syariah. Sebelum kita masuk ke materinya, izinkan saya untuk memberi kesan. Selama saya berkuliah di Universitas Tikubang Semarang, saya mendapatkan banyak hal, pengalaman, ilmu, dan cerita yang tidak mudah dilupakan. Awalnya mungkin kita datang sebagai mahasiswa yang belum saling mengenal, tetapi seiring berjalannya waktu, kita bisa belajar, berjuang, dan melewati hal-hal itu tersebut. Bagi saya, Unisbank bukan hanya tempat untuk menuntut ilmu, tetapi tempat untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih untuk para dosen yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya serta teman-teman saya yang telah menjadi bagian dalam perjalanan selama kuliah ini. Oke, baik, kita lanjut ke materinya, yaitu penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR dan BPRS. Ini latar belakangnya. BPR dan BPRS memiliki peran penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, terutama bagi pelaku UMKM. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang efektif agar bank tetap sehat, mampu melindungi dana masyarakat, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. BPR juga merupakan bank yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kredit dalam skala terbatas tanpa menyediakan jasa lalu lintas pembayaran. Sedangkan BPRS menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sehingga seluruh transaksi harus sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Ini landasan hukum dan paradigma. Oke, ini landasan hukum pengawasan, itu diatur Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 P2SK. Itu mengatur tentang Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, memberikan mandat penataan ulang, revitalisasi BPR dan BPRS dengan mempertegas posisi kelembagaan mereka di pasar uang domestik. Ini menekankan integrasi pengawasan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan regional secara holistik. Sedangkan POJK nomor 28 POJK 03 2023 merupakan penyempurnaan menyeluruh atas POJK nomor 19 POJK 03 2017 dan POJK nomor 32 POJK 03 2019 tentang exit polisi. Aturan ini memperjelas kriteria dan status pengawasan, penanganan likuiditas gawat, tindakan pengawasan, serta keterlibatan aktif lembaga penjamin simpanan, yaitu LPS. Paradigma risk-based supervision. Ini yang pertama itu proaktif versus reaktif. Pengawasan kini tindak lagi sekedar mendeteksi pelanggaran setelah terjadi compliance based, melainkan memitigasi potensi risiko sistemik sedini mungkin. Yang kedua, menjelaskan bahwa penilaian 8 pilar itu ada. Yang pertama termasuk risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko hukum,
risiko reputasi, dan yang terakhir risiko strategik. Yang ketiga, menjelaskan bahwa skala terukur itu menyediakan peta tindak lanjut yang komprehensif bagi OJK untuk menerapkan status pengawasan khusus tanpa harus menunggu bank mengalami gagal bayar. Yang terakhir, tanggung jawab pemegang saham pengendali PSP, yaitu meningkatkan komitmen menyediakan modal darurat dan perbaikan tata kelola sebagai syarat mutlak kelayakan usaha. Lanjut, ini adalah konferensi regulasi baru phase lama. Ini parameter perbandingan regulasi lama POJK 19/2017 dan 32/2019 dan regulasi baru tuh POJK 28/2023. Yang pertama, kategori status. Yang lama normal, pengawasan khusus, pengawasan intensif. Yang baru normal dalam penyihatan dalam regulasi. Resolusi ini ambang batas CAR atau KPMM yang lama itu di bawah 8% atau 4% itu kondisinya sangat kritis. Kalau yang baru di bawah 12% batas aman minimal baru. Itu masih aman di bawah 12%. Nah, ini masa penyihatan. Yaitu yang lama itu bervariasi dan dapat diperpanjang tanpa batas jelas. Yang baru tegas maksimal 12 bulan sejak penetapan status. Ini keterlibatan LPS. Yang lama hanya bertindak saat bank likuidasi. Yang baru terintegrasi sejak status dalam penyihatan atau akhir. Status pengawasan BPR dan BPRS. Ini ada tiga kategori status pengawasan. Yang pertama itu pengawasan normal, yang kedua dalam penyihatan, yang ketiga dalam resolusi. Yang pertama itu menjelaskan bahwa kondisi keuangan sehat, permodalan aman di atas threshold minimal, serta tingkat kesehatan itu TKS bernilai baik. Fokusnya pada pengawasan berkala offsite dan onsite rutin. Yang kedua menjelaskan bahwa mengalami penurunan rasio keuangan secara signifikan atau terjadi fraud berat, ditetapkan batas waktu 12 bulan bagi manajemen untuk melakukan restrukturisasi menyeluruh. Yang ketiga menjelaskan bahwa kegagalan pemulihan selama masa penyihatan hak pengelola dialihkan sepenuhnya kepada LPS untuk menentukan langkah penyelamatan atau likuidasi. Ketiga ini menjelaskan bahwa pengawasan ini bertujuan menjaga kesehatan bank, melindungi dana masyarakat, meningkatkan penerapan tata kelola yang baik, mencegah terjadinya fraud, dan menjaga stabilitas sistem perbankan nasional. Ini adalah threshold finansial penyihatan. Ini teman-teman bisa lihat ada 12, kurang lebih dari 12% dan kurang lebih dari 5%. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang threshold finansial penyihatan. Itu batas rasio keuangan yang digunakan untuk menilai apakah kondisi bank masih sehat atau mulai mengalami masalah keuangan tuh KPMM atau CAR lebih besar dari 12%, berarti bank memiliki modal yang cukup untuk menanggung risiko kerugian. Jika rasio ini turun di bawah batas kemampuan bank dalam menyerap risiko semakin lemah. Kas rasio kurang lebih dari 5%. Itu menunjukkan batas kondisi likuiditas, yaitu kemampuan bank menyediakan dana tunai untuk
memiliki kewajiban jangka pendek. Intinya, ini menjadi alat peringatan dini bagi pengawasan untuk menentukan apakah bank masih sehat atau perlu dilakukan tindakan penyehatan. Ini adalah rumusnya, yaitu KPMN sama dengan modal inti atau tier 1 sama ditambah modal pelengkap atau tier 2 dibagi ATMR dikali 100%. Untuk BPRS syariah batas minimal kas rasio adalah rata-rata 3 bulan terakhir di bawah 4%. Rumusan KPM ini membandingkan modal bank dengan aset tertimbangnya menurut rasio ATMR. Semakin tinggi KPM, semakin kuat kemampuan bank. Lanjut, ini kriteria pemicu non-finansial. Yang pertama itu krisis manajemen, yang kedua indikasi fraud, yang ketiga ketidakpatuhan regulasi. Baik, kita lanjut. Yang pertama itu menjelaskan perselisihan internal antar pengurus, direksi, dan komisaris atau kekosongan jabatan vital yang melumpuhkan pengambilan keputusan strategis operasional. Yang kedua menjelaskan bahwa adanya temuan penyimpangan ketentuan yang signifikan seperti pembukuan ganda, pemberian kredit fiktif, atau penyalahgunaan dana kas oleh oknum internal. Ini yang ketiga menjelaskan bahwa gagal menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan OJK on-site audit secara berulang yang mengindikasikan kelemahan tata kelola atau bad governance. Lanjut, ini adalah simulasi penurunan kesehatan bank. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang simulasi penurunan kesehatan bank. Grafik ini menunjukkan penurunan kesehatan bank berdasarkan CAR atau rasio kecukupan modal. CAR 16% menjadi 4,1%. Semakin rendah CAR berarti modal bank semakin lemah dan kemampuan menanggung risiko semakin menurun. Saat CAR turun di bawah ambang 12%, bank mulai masuk tahap penyehatan. Jika terus menurun hingga 4,1%, bank dapat masuk tahap resolusi atau penanganan serius. Intinya semakin turun CAR, semakin buruk kondisi kesehatan bank. Ini adalah penilaian tingkat kesehatan TKS. Itu peringatan komposit atau PK, predikat, kondisi utama, dan interferensi OJK. PK1 menjelaskan bahwa sangat sehat, kondisi utama dan interferensi OJK, yaitu sangat andal menghadapi perubahan negatif ekonomi, pengawasan normal rutin. PK2 itu sehat, kondisi stabil, kelemahan minor dapat diatasi segera secara internal. PK3 cukup sehat, terdapat beberapa kelemahan signifikan membutuhkan perhatian pengurus. PK2, PK4 kurang sehat, yaitu kelemahan serius keuangan atau non-keuangan berpotensi masuk
status penyihatan. Kelima, tidak sehat, kondisi kritis mutlak ditetapkan status dalam penyihatan seketika. Ini rencana tindak dan penyihatan. Kewajiban bank penyihatan. Yang pertama tuh menyusun rencana tindak ke action plan. Direksi wajib menyerahkan draft rencana pemulihan terperinci maksimal 1 bulan sejak penetapan status dalam penyihatan. Yang kedua, menjelaskan bahwa laporan progres bulanan bank wajib melaporkan realisasi dan perkembangan implementasi langkah-langkah penyihatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Yang ketiga, menjelaskan bahwa penetapan setoran modal darurat menginstruksikan PSP untuk menambah modal guna menutupi kekurangan solvabilitas bank. Yang terakhir, menjelaskan bahwa penyesuaian kegiatan usaha menunda semua ekspansi operasional termasuk pembukaan cabang baru dan peluncuran produk berisiko tinggi. Oke, ini kita ke struktur rencana tindak. Yang pertama, langkah keuangan. Itu menjelaskan bahwa program suntikan modal segar dari pemegang saham eksis, upaya restrukturisasi portofolio kredit macet atau NPL, dan optimalisasi penagihan aset bermasalah. Mencakup program efisiensi pos-pos biaya operasional non-dasar demi menghentikan kerugian akumulasi. Yang kedua, menjelaskan bahwa langkah korporasi dan legal, yaitu skema penggabungan merger atau konsolidasi dengan BPR dan BPRS, afiliasi atau membuka peluang bagi masuknya investor strategis baru, atau mencakup penggantian manajemen lama, direksi atau komisaris yang tidak cakap demi mengembalikan kepercayaan pasar. Ini adalah setoran modal dan escrow account, itu mekanisme pengamanan dana. Setiap penambahan modal dari pemegang saham dalam rangka penyihatan wajib ditetapkan pada rekening penampungan khusus atau escrow account di bank umum penunjuk. Dana tersebut dibekukan secara aman dan hanya dapat dicairkan untuk dikonversi menjadi modal disetor setelah mendapatkan persetujuan tertulis resmi dari OJK. Hal ini mencegah penarikan dana sepihak oleh PSP apabila proses penyihatan mengalami kendala di tengah jalan. Ini kita masuk ke larangan selama masa penyihatan. Ini ada dua. Yang pertama, larangan pembagian keuntungan. Yang kedua, batasan suku bunga dan transaksi. Yang pertama membahas tentang dilarang keras melakukan pembayaran dividen kepada pemegang saham atau memberikan bonus dan pentim kepada direksi serta dewan komisaris. Ini seluruh laba operasional wajib dialokasikan untuk memperkuat pos cadangan modal atau retainer earning. Yang kedua, menjelaskan bahwa dilarang menawarkan suku bunga simpanan atau deposit yang melebihi batas maksimum penjamin LPS guna menghindari persaingan tidak sehat. Dilarang melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi tanpa persetujuan tertulis oleh OJK. Lanjut, timeline atau batas waktu pengawasan. Ini teman-teman bisa lihat bahwa bulan ke-0 atau bulan itu awal bulannya mereka melakukan
seperti pendaftaran lah, yaitu penyampaian surat keputusan status dalam penyihatan yang bulan ke-1 atau bulan pertama itu batas akhir penyerahan dokumen rencana, yaitu awal mulanya yang mereka rencana tuh itu mereka ke awal bulan pertama atau 1 bulan pertama itu batas akhir penyerahan dokumen rencana tindak lanjut. Nah, sampai ke bulan ke-6 itu harus evaluasi penuh waktu dan review progres penyihatan keuangan. Nah, seiring waktu berjalan hingga 12 bulan kemudian, batas maksimal pemulihan atau keluar status atau degradasi. Ini saya sedikit menjelaskan bahwa timeline batas waktu pengawasan itu menunjukkan tahapan dalam batas waktu OJK dalam mengawasi penyelesaian masalah bank pada bulan pada bulan yang pertama atau belum melakukan status bank ditetapkan sebagai dalam penyihatan. Bulan pertama itu merupakan batas pengajuan dokumen rencana tindak atau sebagai langkah perbaikan bank. Selanjutnya pada bulan ke-6 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan perkembangan kesehatan keuangan bank. Terakhir bulan ke-12 tuh menjadi batas maksimal untuk menentukan apakah bank masih dapat diselamatkan atau harus berstatus tidak dapat disehatkan. Jadi, timeline ini berfungsi memastikan pengawasan berjalannya terukur, memiliki batas waktu yang jelas, dan mencegah masalah bank berlarut-larut. Oke, baik, kita lanjut. Resolusi bank gagal. Opsi tindakan resolusi oleh LPS. Ini teman-teman bisa lihat likuidasi itu totalnya 45%. 5%, purchase dan assumption itu 35%, bridge bank itu 20%. Nah, sini saya sedikit menjelaskan opsi tindakan rasional oleh LPS. Bahkan ini menjelaskan bahwa pilihan yang dapat dilakukan LPS ketika bank mengalami masalah serius. Ini yang ada 3 opsi. Yang pertama itu likuiditas total atau 45%. Itu menjelaskan bahwa dengan menutup bank dan membayar simpanan nasabah. Yang kedua itu 35%. Itu menjelaskan bahwa dengan memindahkan aset dan kewajiban bank bermasalah ke bank penerima. Lanjut yang ketiga itu yang bridge bank 20% itu menjelaskan bahwa praktik dengan mendirikan bank sementara untuk mengolah aset sebelum dijual kembali. Oke, lanjut teman-teman. Ini penanganan kasus KUM atau TP Bank, mekanisme pemeriksaan khusus atau Riksus. Itu menjelaskan bahwa apabila dalam masa pengawasan OJK mendeteksi adanya indikasi kuat terjadinya tindak pidana perbankan atau penjarahan aset oleh pengurus atau pemilik, OJK segera mengalihkan proses ke Satuan Kerja Penyidikan Khusus, penyitaan aset pribadi pengurus dan PSP dapat dilakukan sebagai upaya pemulihan kerugian bank. Langkah tegas ini ditunjukkan untuk memberikan efek jera demi menjaga integritas industri perbankan nasional.
Oke, baik, kita lanjut ke gradasi sanksi administrasi, yaitu ada tingkatan pelanggaran, bentuk sanksi OJK, dan dampak bagi operasional bank. Nah, yang ringan itu ada teguran tertulis resmi dari OJK langsung, peringatan awal untuk perbaikan kepatuhan administrasi dalam 14 hari itu dari operasional bank. Kalau yang sedang itu denda administrasi dan pembatasan operasional itu pembekuan produk tertentu, larangan melakukan penyaluran kredit baru sementara. Yang berat, bentuk sanksi OJK itu pemberhentian direksi atau komisaris dan larangan PSP. Ini dampak bagi operasional bank, itu manajemen diambil alih pengelola darurat, termasuk daftar hitam perbankan, fit dan proper test. Yang terakhir itu sistemik atau kritis. Bentuk sanksi OJK itu pencabutan izin usaha atau CIU. Dampak bagi operasional bank, yaitu penutupan bank total, pengelolaan aset sepenuhnya berpindah ke tim likuidasi atau LPS. Baik, lanjut ke kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa penetapan status pengawasan merupakan mekanisme penting dalam menjaga kesehatan BPR dan BPRS. Dengan pengawasan yang tepat dan tindak lanjut yang cepat, stabilitas perbankan dapat dipertahankan serta kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like, komen,